Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan wabarakatuh. Fakta Banten, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya, Kang Ican, tuan rumah Persepsi Fakta Banten. Dalam dialog yang seperti biasa, kita akan mengupas berbagai macam persoalan bersama narasumber kita yang hebat, yang spesial. Dan pada sore hari ini, saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Kita akan mengupas soal bagaimana kota Cilegon dan dunia usaha menghadapi Pilkada 2020. Kawan Fakta, selama 1 jam ke depan nanti kita akan meminta dua narasumber kita memaparkan bagaimana sebenarnya pandangan mereka soal kota Cilegon dan Pilkada 2020 ini. Dalam Persepsi Fakta kali ini sudah ada di hadapan saya dua narasumber yang luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Kawan Fakta, mungkin sudah ada yang mengenal dua narasumber kita yang sore hari ini sudah siap untuk membedah bagaimana persoalan di kota Cilegon. Tapi perlu mungkin rasanya saya memperkenalkan, karena dua sosok ini, tokoh ini cukup berpengaruh di kota Cilegon, terutama khususnya di kalangan dunia usaha. Yang pertama saya kenalkan, ini masih muda, energik, kawan kita, Abang Andi Suhandi atau biasa dipanggil Bang Andi Jempol, Ketua BPC HIPMI Kota Cilegon, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Cilegon. Apa kabar Bang Andi? Alhamdulillah baik. Siap. Yang kedua narasumber kita yang juga sudah tidak asing lagi malang melintang di dunia usaha, Pak Haji Dedi Mufdi Mawardi. Beliau saat ini Direktur PT Sankyu Indonesia. Apa kabar Pak Dedi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan Fakta, ini dua narasumber kita yang insya Allah akan membersamai kita dalam perbincangan 1 jam ke depan. Dan tentunya nanti kawan Fakta bisa merequest kalau memang ada pertanyaan yang akan dititipkan kepada mereka. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita cerna dalam perjalanan perbincangan kita pada sore hari ini. Bang Andi, Pak Dedi, Siap. saya panggilnya beda nggak apa-apa ya? Boleh. Siap. Santai aja. Santai ya. Ya. Boleh dipanggil Pak Dirut? Jangan. Nggak usah. Bang Dedi boleh. Bang Dedi, oh biar sama kayaknya, biar Ya, sama-sama Bang muda Andi. jadi harusnya panggil sama Bang Dedi sama Bang Andi ya. Jadi bisa menurunkan umur sedikit lah. Iya, iya Bang Andi, Pak Dedi, pada sore hari ini kita atau kawan Fakta ini ingin mendengar nih, bagaimana persepsi ataupun cara pandang dunia usaha terhadap perjalanan kota Cilegon selama ini, terutama menjelang Pilkada 2020. Tapi sebelum dialog kita yang panjang lebar, saya ingin seperti biasa nih, karena kita musimnya corona, ada rapid test. Oh, siap. Rapid test ini maksudnya pertanyaan cepat. Pertanyaan cepat yang nanti ya Bang Dedi dan Bang Andi bisa jawab lah. Nah, tanpa harus pakai alasan jawabannya. Siap Bang ya? Siap. Nah, pertanyaan pertama mungkin buat Bang Dedi nih. Ya. Saya kalau rapid test ini 2 pilihan aja sebenarnya. Saya menyodorkan 2 pilihan, nanti pilih salah satunya. Siap. Pertanyaan yang pertama buat Bang Dedi, pilih pengusaha atau birokrat? Pengusaha. Mantap ya. Mantap ya. Nah, Bang Andi nih, buat Bang Andi, pilihannya independen atau parpol? Waduh. Sudah langsung nembak. Nggak boleh nih. Ternyata nggak rapid ternyata. Jawab aja boleh. Ke Bang Dedi aja berarti kalau gitu. Ya, Bang Dedi, Cilegon sukses atau Cilegon maju? Cilegon maju. Iya. Bang Andi perlu ditanya lagi? Tanya dong. Harus fair. Harus fair ya. Iya. Iya, Bang Andi. Dinasti atau perubahan? Semua pasukan berubah.
Selain perubahan. Oke, kawan fakta rapid testnya cukup 2 aja dulu. Ya orang pertanyaannya ini. Sebelum kita gali lagi pertanyaan lebih dalam kepada 2 tokoh kita, 2 narasumber kita yang luar biasa dari kalangan dunia usaha ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita rehat sejenak kawan fakta. Oke kawan fakta, kembali lagi dalam perbincangan kita bersama 2 narasumber kita, Bang Andi dan Bang Haji Dedi, Ketua HIPMI Kota Cilegon dan Direktur PT Sankyu. Tentu sudah sangat familiar buat kawan fakta semua. Ya Bang Haji dan Bang Andi, kalau tadi rapid testnya masih soal politik, kita nggak usah nanya politik dulu lah. Siap. Nanya kondisi saat ini dulu kayaknya. Gimana Bang Haji soal dunia usaha di era pandemi ini kondisinya? Iya, di era pandemi kita sudah tahu harus sudah 9 bulan ke belakang ini buat saya terutama perusahaan yang bergerak di bidang plan engineering dan logistik, core bisnis kami sangat berpengaruh Pak. Karena plan engineering rata-rata hampir mengumpulkan orang dalam porsi banyak. Sementara protokol kesehatan menyatakan harus ada pembatasan, sehingga banyak klien-klien kami yang menunda pekerjaan-pekerjaan perawatan pabrik plan engineering seperti itu, sehingga otomatis berdampak kepada pengaruh kepada perusahaan kami. Sehingga ya sedikit ada terganggu, ada yang dirumahkan sedikit, ada juga yang diatur jadwalnya. Ya pasti berdampak kepada bisnis secara keseluruhan. Tapi PHK nggak ada? PHK sampai sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan karena mulai kuartal ketiga ya rata-rata klien-klien kami mulai berani dengan diberlakukannya istilah apa protokol kesehatan yang new normal itu. Ya. Kemudian banyak perusahaan yang sudah memulai aktivitas untuk shutdown maintenance, otomatis berimbas kepada perusahaan kami, dan karyawan-karyawan yang sebelumnya diatur shiftnya, diliburkan dan sebagainya sudah kembali normal lagi. Mudah-mudahan harapan kami. Proyek perusahaan Bang Haji sendiri banyak di lokal di Cilegon atau di Banten? Perusahaan kami ada di seluruh Indonesia Pak. Sekarang ini kami ada di core bisnis kami ada di Cilegon betul. Tapi Jakarta, Cikarang area, bahkan sekarang lagi aktivitas di Pertamina Dumai juga kami sudah sedang melakukan shutdown maintenance perawatan pabriknya, sehingga hampir terserap semua lah pekerja-pekerja yang tadinya sedikit diliburkan. Tapi mudah-mudahan sih segera pulih lah COVID ini Pak. Harapan kita semua, harapan gitu ya. Dunia bisnis, dunia usaha semua. Segera berlalu. Segera berlalu. Tapi optimis nih Bang Andi soal COVID ini akan segera berlalu. Saya optimis. Saya optimis banget. Ya kita punya Allah ya Pak ya. Kalau dari sisi penanganannya Bang Andi, penanganan pemerintah atau solusi-solusi dari pemerintah untuk penanganan COVID ini bagi kalangan dunia usaha sudah cukup tepat? Ya, jadi kalau penanganan sih karena kita sebagai pengusaha ya, terutama pengusaha itu banyak membantu juga dengan pemerintah. Artinya apa yang diserukan oleh pemerintah ini dari kalangan pengusaha sangat merespon. Ya seperti industri diinformasikan dan kita pun diinformasikan oleh industri juga, bukan dari pemerintah saja. Ya justru ya ini berkesinambungan kalau antara kita itu tentang bagaimana menanggulangi COVID. Kalau HIPMI Cilegon sendiri berapa anggota Bang Andi? HIPMI Cilegon sendiri itu kayaknya 150-an. 150. Ini kan dari perjalanan COVID ini ternyata juga partisipasi dunia usaha untuk upaya pencegahan bahkan juga cukup baik lah ya. Iya. Di anggota sendiri masih aktif terus untuk bantu pencegahan COVID ini. Ya, kalau di anggota ya selama ini ya kita landai-landai saja ya terkait COVID apa yang sudah diserukan oleh pemerintah. Tapi kalau terkait di usaha ya kita sangat merespon bagaimana memberi keamanan tentang terdampak ini jangan sampai meluas. Karena kalau sudah meluas pasti efeknya yang harusnya produksi ini jalan nggak ada orang kesetop gitu. Bisa di pending ya proyek segala macam. Iya bisa di pending lah, berbahaya. Makanya kayaknya kalau industri yang saya tahu ini
karena kita berhubungan dengan industri sangat respect terhadap pencegahan. Ya rata-rata di perusahaan itu membentuk gugus tugas sendiri, Pak. Oh, Jadi gugus kira tugas. koordinasi lintas departemen, lintas pabrik, juga lintas dengan pemerintah. Ya. Jadi jika ada informasi sekecil apapun, rapid test hasil reaktif segala macam, ya kita langsung informasi. Jadi kita tidak ada yang kita tutup-tutupi. Tapi ya bagusnya semua karyawan mentaati semua, mulai dari penggunaan masker, jaga jarak dan sebagainya. Ngomong-ngomong kita ini nggak pakai masker, bagaimana nih jarak? Sudah longgar kan sekarang. Cilegon sekarang sudah zona hijau. Tapi kursinya ini ada 2 nih berarti. Pas ya. Sekarang Cilegon sudah zona hijau. Mudah-mudahan segera berlalu tadi harapan dari Bang Adi tadi ya. Ya semoga berlalu lah. Iya. Kalau dari sisi pencegahan kesehatannya, protokol kesehatan mungkin sudah dilakukan. Kalau dari sisi sosialnya Bang Adi, ini kan juga pemerintah butuh support ya dalam perjalanannya kan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan lah dari sisi ekonomi atau pengadaan masker segala macam. Sankyu sendiri support ke program-program pemerintah. Kita punya CSR, betul. Kadang-kadang juga langsung dari perusahaan sendiri atau lewat forum. Karena di area Ciwandan kan kita ada forum industri. Forum industri. Yang notabene untuk kemasyarakatan, sosial dan sebagainya itu ada yang langsung, ada yang lewat forum. Jadi peran kita ya di situ. Iya. Tapi selama ini perjalanan COVID ini untuk katakanlah pendapatan ini jelas menurun ya. Jelas sekali, Pak. Ya kadang-kadang kita sampai ke minus. Pengen nangis ya. Pengen nangis. Dunia usaha nangis lah ya. Iya. Cuma ya itu tadi, bagaimana kita mempertahankan sekecil mungkin mem-PHK karyawan. Karena kita di masa seperti ini mem-PHK karyawan itu pasti berdampak kepada keluarga. Itu secara walaupun kita minus, sebisa mungkin kita tidak mereka. Paling kita atur shiftnya, kita atur schedule-nya seperti itu. Ada yang WFH, work from home, ada yang langsung sini. Itu bentuk perjuangan pengusaha juga untuk bagaimana membantu. Saya pikir ya. demikian. Rasa manusiawinya itu loh. Iya. Di saat daya beli masyarakat di masa pandemi ini seperti menurun, ya kita bisa mungkin tidak sampai mem-PHK orang. Selain pandemi ini Bang Andi, kendala di 2020 ataupun ya menjelang pilkada ini bagi dunia usaha apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya Pak, kalau bagi dunia usaha, kalau kaitan pendapatan dengan pilkada sih nggak ada ya, Baji. Tapi kalau kaitan pandemi, ya kita tidak bisa pungkiri. Saya tidak bisa berbohong lah dalam hal ini. Kami pun sangat keras untuk berjuang bagaimana ya kita bisa bertahan. Kita sebagai pengusaha, apalagi yang notabene banyak jasa, gitu. Tentunya sangat berjuang. Senin Kemis lah kalau bahasa harinya, Pak. Napasnya Senin Kemis. Tapi ya dalam hal ini, ya saya sudah menerima. Saya harus ya bagaimana caranya kita bisa bertahan. Saya rasa bagi yang bertahan untuk pandemi ini sudah cukup hebat. Tapi prospek bisnis ke depan masih kelihatan baik. Alhamdulillah kelihatan baik. Alhamdulillah kelihatan baik. Ya kita udah rasanya masyarakat udah kenal semua lah. Udah tahu semua apa yang sekarang lagi rame gitu kan. Ya, artinya kita sih punya harapan dengan hal itu. Mudah-mudahan semuanya ada kemudahan. Dari sisi dunia usaha, Bang Haji melihat Kota Cilegon ke depan, terlepas ada pandemi atau mungkin segera selesailah pandemi ya. Ke depan ini prospek dunia usaha di Cilegon akan semakin lebih baik atau seperti apa? Ya kami sih berharapnya demikian. Karena perusahaan kami kan sama, perusahaan di bidang jasa seperti tadi, core bisnis kami adalah plan engineering dan logistik ya. Semakin banyak investasi masuk, harapan kami kontribusi PT Sankyu dalam hal ini bisa lebih luas lagi cakupannya. Sampai saat ini ya kita ada di semua perusahaan, klien-klien kita, ya kita juga bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal seperti Bang Andi dan sebagainya ini, ya merupakan mitra kami juga. Kalau Sankyu berkembang otomatis ya insya Allah Bang Andi dan rekan dan sebagainya itu juga ikut berkembang. Jadi
doa kami, doa kita semua Cilegon berkembang. Ya, asal tidak ada masalah, baik itu dari pandeminya semakin tinggi menjadi zona merah. Alhamdulillah sekarang informasinya Sudah hijau. ada di hijau ya. Alhamdulillah. Ya, dalam waktu dekat juga ada pilkada sesuai dengan temanya Bang Ican kan ya. Ya, mudah-mudahan kondusif, tidak ada masalah karena kan kami melihat yang namanya pilkada itu kan siklus tuh ya. Siklus satu alam demokrasi, siklus 5 tahunan, dan bagi dunia usaha itu sudah terbiasa dan tidak langsung secara ini berhubungan dengan pilkadanya. Iya. Tapi kalau ada efek dari ekses dari pilkada yang katakanlah sampai Situasi nggak kondusif gitu ya. itu pasti berpengaruh. Sebenarnya masih panjang di urusan pertanyaan pilkada, tapi udah terlalu banyak. Udah menarik juga ternyata. Melompat pertanyaan berarti ya. Iya. Tapi emang ya kita kembali ke Cilegon ya. Sekarang ini kan memang momentumnya lagi pilkada nih Bang Haji, Bang Andi. Ada dampak serius memang selain apa namanya kemungkinan eksesnya gitu kan. Selain soal itu ada dampak lain dari perjalanan pilkada sekarang misalkan ke dunia usaha sendiri, atau memang dunia usaha wait and see aja melihat pilkada ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah merupakan siklus demokrasi 5 tahunan, itu sudah biasa lah. Biasa saja. Tapi saya sering mengatakan di pada saat menghadapi karyawan atau di lingkungan kami juga bahwa apapun tensinya setinggi apapun, panasnya setinggi apapun, kalau lembaganya atau badannya jangan dibawa-bawa, netral gitu kan. Kalau namanya personnya, itu nggak ada masalah saya pikir. Dipersilakan lah. Dipersilakan, Punya tidak hak masalah. masing-masing. Punya hak masing. Netralitas lembaga itu yang mesti dijaga ya. Tapi orang per orang silakan punya pilihan. Saya dengan Bang Andi nggak tahu nih preferensinya ke arah mana juga saya nggak tahu kan. Bisa berbeda, bisa sama. Tapi urusan Bang Andi, urusan pilkada kali ini tadi itu ada dampak seriusnya nggak ke usaha Bang Andi atau ke kawan-kawan di HIPMI? Ya kalau dampak terkait hal ini sih saya rasa ya landai-landai saja lah. Ya kita dampak ini yang paling berat ini hanya tentang COVID saja. Nah kalau pilkada sih saya punya harapan ya semua lancar lah berjalan. Kita sukseskan pilkada ini. Mudah-mudahan pilkada ini menghasilkan sosok pemimpin yang terbaik untuk Kota Cilegon. Amin. Tapi gejalanya belum kelihatan ada hal yang menghambat buat dunia usaha ya? Ya kalau sampai menghambat ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Lagian juga kalau sampai menghambat nanti penghasilannya di mana nanti pemerintah Kota Cilegon? Nggak boleh lah itu kan. Selama ini ya kami memandang hal ini ke arah positif saja. Jangan sampai ya terutama dari kalangan pengusaha ya sampai punya pikiran negatif tentang hal pilkada korelasi dengan pengusaha, nggak boleh. Kami harap semuanya ya mari sukseskan, bukan sukses apa sambut pilkada ini ya dengan hati terbuka, dengan riang gembira. Iya, riang gembira. Tapi emang Bang Haji sendiri melihat belum ada gejala-gejala yang mengarah kepada dampak negatif pilkada bagi dunia usaha ini? So far belum ada Pak. Belum ada ya? Belum ada. Masih baik-baik saja Kota Cilegon? Ya sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Terlepas kemudian di lingkungan mungkin ya. Tapi di dunia usaha sampai saat ini sih belum lah. Belum terlihat. Kalau Bang Andi nih kan banyak juga nih kalangan dunia usaha terutama pengusaha lokal yang terjun ke politik. Ya kan banyak juga, baik di pemilu jadi peserta pemilu, jadi caleg sampai duduk jadi dewan. Di pilkada ini pasti ada aja nih yang ikut jadi tim kampanye. Anggota HIPMI ada juga atau? Kalau kita sih ya, terutama di anggota HIPMI, kita memberikan keleluasan, Ya. terbuka ke siapapun. Pribadinya berarti bebas ya? Iya, pribadinya bebas ke siapapun. Yang penting ya jangan sampai satu sama lain ya nggak baik lah, sampai musuh-musuhan, ribut, nggak baik. Jadi nggak ada edukasi yang baik lah, apalagi di HIPMI gitu. Kita harus berikan contoh yang baik. Silakan HIPMI sebagai lembaga tidak menunjuk untuk calon yang didukung oleh HIPMI, tidak ada.
ini kita kembalikan ke Masing-masing. kawan-kawan yang lain masing-masing sesuai hati nuraninya masing-masing. Kalau Bang Haji menilai gimana nih Bang? Pengusaha terjun ke politik, ikut jadi peserta atau juga jadi penggembira, jadi tim pemenangan gitu misalnya. Baik-baik bagus buat dunia usaha atau memang Yang banyak pahalanya penggembira ya. Ya, saya pikir dengan alam demokrasi, saya ulangi lagi bahwa siapapun tanpa melihat preferensi seseorang, apakah dia pengusaha, nelayan, tukang beca atau siapapun, mempunyai hak yang sama kan dalam demokrasi ya Pak ya? Iya. Hanya ya dalam dunia demokrasi yang masih belum sehat sampai saat ini, di mana transaksional lebih dominan di demokrasi ala Indonesia ini, maka suatu apa istilahnya keniscayaan seorang pengusaha mempunyai nilai lebihnya ada. dibanding yang lain, profesi yang lain ya. Karena pasti dalam politik itu logistiknya harus kuat, banyak perhitungan yang mengarah kepada yang tadi saya bilang tadi, transaksional itu. Ya buat dunia usaha ya lagi-lagi tidak ada kepentingan selain siapapun nanti ya, tapi mungkin ada pertanyaan berikutnya lah, terlalu panjang saya ngomongnya. Tapi intinya siapapun, Tapi calonnya sama siapapun ya Pak ya. ya pengusaha atau apapun, buat penggembira sekalipun pasti ada korelasinya lah seperti itu. Oke kawan fakta, ternyata cukup dalam juga bagaimana pandangan dua pengusaha ini soal pilkada dan soal politik terutama di Kota Cilegon. Nanti kita akan kupas dan lebih dalam lagi dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya setelah rehat jeda yang satu ini. Assalamualaikum kawan fakta, kembali lagi kita di perbincangan sore hari ini yang semakin menghangat dengan dua pengusaha yang luar biasa di Kota Cilegon, Bang Andi dan Bang Haji Dedi. Kembali lagi Bang, kita ngobrolin soal pilkada, kayaknya seru ya. Ya, soal pilkada 2020. Ini kan tokoh yang muncul latar belakangnya macam-macam. Tapi ternyata kalau dihitung dari kalangan pengusaha lebih banyak ini. Dari 4 pasangan ya. Ternyata semuanya masing-masing ada dari unsur kalangan pengusahanya. Ini melihat fenomena ini, memang pengusaha itu dari apa namanya ya? Dari nuraninya atau dari latar belakangnya memang punya keinginan sebenarnya untuk berpolitik gitu ya. Ada nggak menurut Bang Haji seperti itu? Ya, saya pikir lagi-lagi target seseorang itu pasti ada dalam hatinya dong, tidak bisa tebak ya. Tapi saya ulangi lagi bahwa demokrasi Indonesia saat ini ada transaksionalnya menonjol Pak ya. Kemudian pengusaha diuntungkan di situ. Tidak setiap profesi bisa masuk ke arah politik situ. Lebih diuntungkan dari sisi pengusaha modalnya begitu. Sehingga terlepas dari apa niatan dia masuk ke politik, apakah memang niatannya memperbaiki keadaan Cilegon, apakah unsur bisnis, ya kadang-kadang tanda petik ya, orang melihatnya yang namanya pengusaha tetap baik pengusaha menggelati pecis gitu. Tapi bukan melitunya gitu ya. Semangat mereka untuk membangun Cilegon, kalau bisa kita lihat dari setiap kampanye kita ikuti dari apakah dari tim suksesnya, apakah dari semua calon yang sudah mulai dalam kampanye ini, semuanya punya ningkatan yang bagus untuk memajukan Cilegon saya pikir ya. Tapi latar belakang mereka, background mereka, apakah itu birokrat atau pengusaha atau pendidik, itu berpengaruh nggak ke pemilih misalnya? Menilai sampai ke sana nggak kepada calon pemilih? Terlepas dari pemilih yang mana, ada beberapa pemilih yang notabene ya berapa persen transaksional, berapa persen yang rasional, berapa persen karena kepentingan. Terlepas itu, yang milenial bagaimana berapa persen? Sampai saat ini saya belum melihat berapa persen dari masing-masing segmen itu. Ya paling tidak ada korelasi
preferensi pemilih ke arah itu berdasarkan kepentingan masing-masing tadi, Pak. Berdasarkan kepentingan. Seperti itu. Yang Saya mau ke Bang Andi. nah, itu mungkin jagonya beliau. Kalau Bang Andi menilainya memang cocoknya yang pengusaha atau background yang lain untuk jadi pemimpin Cilegon ini. Ini kan melihat Cilegon kota industri, Siap. ya kan, Cilegon kemajuannya luar biasa dari sisi investasi segala macam. Kalau nanti yang memimpin Cilegon ini lebih cocok dari kalangan dunia usaha ya kawan-kawan Bang Andi sendiri atau memang yang lain? Terbuka aja lah, Bang. Di depan Bang. Terbuka. Jawabnya berat. Gimana Bang, gimana? Ya kalau kami sih menanggapi siapapun boleh lah. Siapapun boleh, mau dari pengusaha, mau dari birokrat, dari petani, nelayan, bahkan dari tukang beca juga aturan lah, gitu kan. Yang penting lah itu prinsipnya. Kalau nyalon di Cilegon, ya harus buat Cilegon lebih bagus, lebih baik, gitu kan, lebih baik dari kemarin, gitu kan. Berarti yang terpenting komitmennya yang dilihat, Iya, yang bukan penting latar komitmen. belakangnya seperti apa. Ya latar belakang ya itulah. Kebetulan ya sekarang ya banyak dari kalangan pengusaha gitu kan. Ya kita sih mengamini gitu. Mudah-mudahan nanti gelombang berikutnya kita dikasih rezeki Pak Ji, dari kalangan pengusaha juga gitu kan. Kita duet. boleh. Iya. Ya artinya kalau bagi saya ya pengusaha juga udah memberikan contoh. Sudah memberikan contoh sehingga dia berani maju untuk memperbaiki Cilegon. Mudah-mudahan contoh ini ya kita ambil hikmahnya gitu kan, ke depan ya siapa tahu ya mungkin Pak Dedi dengan saya gitu. Amin. Gitu kan. Mantap ini. Iya, yang penting ya inilah gitu. Yang penting ya yuk kita sama-sama siapapun yang jadi kita perbaiki Cilegon lebih baik. Sekarang ini kan 4 calon nih, Bang Andi, Bang Dedi. Sudah lihat isi gagasannya, visi misi kampanyenya ke calon-calon ini. Yang paling cocok dari keempat ini buat pengusaha ataupun buat dunia usaha ke depan lebih baik, yang mana nih kira-kira nih? Saya sedikit sudah mempelajari, Pak ya. Iya. Paslon nomor 1 Mulia dengan jargon rolas apa itu namanya? Rolas Karse. Karse. Bagus juga saya pikir itu. Pertama dia ingin memperbaiki moral dengan memperbaiki madrasah segala macam ya. Ada wewadean dan sebagainya. Yang notabene sekarang ini saya secara pribadi ya, bukan atas nama ya, lembaga saya, melihatnya belum tersentuh. Wewadean di satu tempat yang kalau melihat kota-kota yang lain ya, kalau kita jalan-jalan ke kota lain ada tempat kuliner yang bagus. Kalau disentuh oleh pemerintah dengan kias kemasan yang bagus, ini gagasan yang sangat cukup bagus juga saya pikir ya. Bukan berarti ya jangan diterjemahkan macam-macam ya. Ini penilaian apa dari silakan pemirsa yang menilai ya seperti saya ke arah mana. Kita coba fair dari sisi program-programnya. Kemudian yang lain ya, saya pikir hampir semua paslon menyoroti dunia pengangguran. Pengen meningkatkan pengangguran sekian ribu dalam sekian hari gitu kan. Buat kami di dunia usaha, sinkronisasi antara dunia usaha, dunia industri itu mobil khusus ya, dengan pemerintah itu harus benar-benar sinergi, Pak. Harus sinergi. Iya, regulasinya aja lah yang itu. Perlindungan tenaga kerja lokal. Mana perwal tenaga kerja lokal mandul sampai saat ini kan? Enggak ada, belum ada. Sudah dibentuk atau pernah dengar, tapi apakah sudah diundangan atau enggak? Begitu juga paslon nomor 2. Saya lihat juga program-program kemitraan dengan segala macamnya itu apa 9 apa berapa itu saya agak sedikit lupa programnya. Bahkan programnya Pak siapa Y dan Pak Heli hampir secara umum menyoroti pengangguran. Ya. Pengangguran. Di nomor 4 juga saya lebih tertarik kepada penataan taman kota. Setiap kelurahan ada satu. Itu mungkin bisa juga menjadi satu preferensi kita. Ya, lagi-lagi hak pemilih ya. Tergantung segmennya tadi itu. Mau menjurus ke siapa? Kalau yang dibutuhkan dunia usaha sendiri apa dari para Sinergi, Pak. janji-janji calon itu? Sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia industri. Dengan ya, penegakan atau law enforcement-nya yang benar-benar Pak, jangan sampai perwali dibuat atau perda dibuat tapi penegakannya itu juga
penataan kota yang bagus dan sebagainya. Itu kan lagi-lagi peran seorang pemimpin yang tegas, yang bisa bersinergi dengan usaha, itu yang menurut saya yang dibutuhkan saat ini. Dibutuhkan ya. Dan juga peduli ke masyarakatan tadi. Ya. Bang Andi gimana Bang Andi? udah baca ataupun udah ikut juga kan, mungkin dengar visi misi kandidat, meskipun memang belum ada yang di debat di TV belum. Cuma yang sudah disebarkan mungkin sudah dibaca juga atau didengar. Ya sedikit sih, saya juga mendengar ya, tapi tidak semuanya gitu kan, tidak semuanya. Tapi yang kami amati gitu kan, semua visi misinya baik, visi misinya baik gitu kan. Dari paslon 01, 02, 03, bahkan 04 juga baik gitu ya. Nah, tapi yang terpenting dari soal visi misi calon ini gitu kan, ya kami dari pengusaha punya harapan bagaimana nanti misalkan sudah jadi, ada yang memikirkan ke depan untuk Cilegon, artinya planner lah, planner untuk Cilegon gitu. Planner ini ya yang tadi dengan korelasinya mereka visi misinya ya, satu tentang tenaga kerja, kedua tentang usaha kelas dari tingkat bawah sampai tingkat menengah, fasilitasi buat UMKM gitu. Terus juga tingkat sampai bahkan tingkat nasional. Ini yang paling terpenting. Karena apa gitu kan? Ya saya rasa ini perlu dilakukan. Apalagi kan kemarin di TV banyak nih bonus demografi gitu. 2030 ini paling penting. Kalau kita nggak nyambut bagaimana gitu kan? Angkatan kerja lebih tinggi. Lebih tinggi. Bagaimana nanti? Ini yang harus kita pikir, makanya justru ini ya siapapun nanti yang jadi ya planner Cilegon harus ada, jangan sampai tidak ada. Ya itu biar semuanya masuk korelasinya. Karena untuk masuk BUMN mungkin paling 1-2. Bahkan jadi TNI Polri juga belum tentu lah mengcover. Pegawai BUMN apalagi gitu kan, harus mungkin dari atas gitu. Nah justru dari sifat investasi inilah yang terpenting, yang bisa artinya memberi dampak banyak lah terhadap masyarakat Cilegon. Ya mudah-mudahan segala apa yang tadi dibilang Pak Haji Dedi, sinerginya ini yang paling penting gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kalau ngelihat gambarannya nggak harus nunjuk angkanya sih. Yang kelihatan punya sinergi baik dengan kalangan pengusaha ke depan dari visi misinya kan udah kelihatan tuh. Ini kan tinggal sebulan lagi pasti udah kelihatan dong gitu. Wah. Kedekatannya dengan dunia usaha gimana nih Bang Andi? Wah ini bahaya nih. Bahaya nih. Kita selalu di pojokan nih, bahaya nih. Pengen tahu aja sebenarnya. Mungkin pemirsa juga ingin tahu sebenarnya gitu kan. Ya tadi itulah gitu ya. Saya sudah bias karena kita baca sedikit gitu kan. Tapi konsepnya semua tujuannya sama. Gitu. Nah kita serahkan aja ke pemirsa lah. Kalau Bang Haji selama ini dunia usaha terlayani dengan baik oleh pemerintah Cilegon atau ya dalam hal pembangunan selama ini memang cukup mendukung ke dunia usaha nggak? Mendukung Pak. Singkat aja jawabnya. Karena ya selama ini sih kita tidak terkendala dengan baik itu perizinan atau apa. Ya mungkin sedikit berpengaruh jika infrastruktur aja yang rada kurang dibenahi gitu. Karena kan angkutan logistik kan butuh fasilitas infrastruktur jalan yang bagus Pak. Itu aja sih mungkin. Kalau perizinan, pelayanan tentang komunikasi perizinan, kita butuh advice dari mereka, itu cukup bagus sampai saat ini. Tapi kelihatannya paslon yang 4 ini belum ada yang menjanjikan, atau mungkin memang nggak fokus ke infrastruktur dari sisi visi misi ya kalau kita lihat gitu ya. Atau bicara soal misalkan konsep pelayanan perizinan juga nggak ada tuh. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang spesial juga buat dunia usaha dong dari mereka. Karena sejauh ini perizinan itu kan lebih banyak tidak dipegang oleh pemerintah daerah Pak. Dengan adanya sistem OSS sekarang, online sistem submission sekarang ini kan lebih langsung ke pusat. Emang ada beberapa yang ke daerah gitu. Ya, wabil khusus infrastruktur, saya pikir harus ada terobosan dari para paslon yang sampai saat ini, contoh kasus ya, Jalan Raya Anyer ya. Ketika kita klaim, siapa sih yang bertanggung jawab?
Nggak ada yang tanggung jawab semuanya. Seperti ada komunikasi yang putus antara pusat sama daerah. Nah, sementara dunia usaha sudah teriak-teriak. Iya. Angkutan mobilnya sering rusak Iya. dan sebagainya. Kayak gitu-gitu tuh berpengaruh kepada kos tambahan dari dunia usaha. Ya, Akibat dari kerusakan infrastruktur. Itu contoh sedikit dari satu kasus di mana para paslon, tolonglah Pak Mumu, Bu Ati, Pak Iye, Bang Heldi, perhatikan dunia usaha, bagusin tuh infrastrukturnya semua. Ini bukan hanya saya yang ngomong ya, Iya. pasti semua dunia usaha kalau disuruh ngomong Hal yang sama. hal yang sama. Nggak tahu HIPMI. Gimana Bang Andi? Program apa namanya yang dijanjikan oleh paslon, ya kalau tadi ngelihat dari sampai oleh Bang Haji Dedi, ternyata nggak ada juga yang spesial buat dunia usaha gitu. Iya. Banyaknya mungkin buat masyarakat kan gitu. Ya tapi seruan dari sini loh. Tapi kami maklumi lah ya. Sekarang ini kan para paslon berlomba-lomba menarik simpati masyarakat, bukan menarik simpati dunia usaha. Betul kan ya? Karena yang milih bukan dunia usaha, Iya. tapi orang per orang dari masyarakat itu sendiri. Ya tapi kita tarik juga tadi korelasinya gitu kan. Ya sebenarnya sekarang sudah semenjak diambil oleh pusat gitu ya. Ya kita agak dimudahkan lah. Agak dimudahkan, ya paling kita minta siapapun yang jadi, ya untuk pencerahannya ini kan banyak nih orang yang juga nggak paham, sama aja gitu kan. Saya yakin pengusaha di Cilegon ini untuk urus perizinan ini dan itu banyak yang belum mengerti gitu kan. Nah tapi ya mudah-mudahan siapapun yang jadi, paling tidak apa yang program pemerintah ini mereka juga mensupport, bahkan sampai bila perlu sampai memberi pencerahan, pemahaman, Pembinaan misalnya. iya betul gitu. Selama ini ada juga tapi pembinaan dari pemerintah buat kalangan terutama anggota HIPMI misalnya. Iya, kalau sekarang mah kayaknya yang saya tahu mah habis sama COVID ini. Momen sekarang begitu ya. Ya kalau dari HIPMI sih, ya itulah, ya selama ini ya kita nggak ada, terus terang kita nggak ada. Tapi ya tadi itulah, kalau kita pengen sejahtera gitu kan, kalau bagi HIPMI gitu kan, nggak perlu pakai tangan lain, harus diciptakan sendiri gitu. Ya makanya ya kami berupaya itu, jangan sampai ketergantungan lah. Ya. Iya. Tapi ya kalau pemerintah dia mau ngasih kue ya nggak apa-apa lah, kita terima. Mumpung sekarang, Iya nggak apa-apa. apakah tim suksesnya, apakah calonnya yang ngelihat live ini, sampaikan aja Bang. Keinginan apa aja. Tapi selama ini Bang Haji misalkan antara hubungan pemerintah dengan dunia usaha, sebenarnya mereka sering minta dilayani atau melayani sih? Kalau Wah, kalau di kota Cilegon nih misalnya. susah ngomongnya ya. 50-50 mungkin ya. Singkat aja lah kalau yang pertanyaan yang ini. 50-50. 50-50. Karena kita butuh. Ada win-win di situ. Hmm. Ya take and give lah. Kita juga butuh mereka. Iya. Ada. Karena Cilegon tanpa dunia industri ya mungkin PAD dan sebagainya kan juga ya Pak. Ya, Sesuai fungsinya lah. tapi siapapun nanti yang jadi ya perbaiki birokrasi. Ya kalau kita lihat teori ya menyatakan bahwa ASN atau apa itu kan pelayan masyarakat, Ya. bukan industri loh ya. Ya. Masyarakat. Tapi masyarakat itu kan di dalamnya juga ada yang dunia pengusaha-pengusaha. Dunia usaha juga. Betul Pak. Ya kita sama-sama sampai saat ini sih hubungan baik, terlepas dari apakah kita yang butuh, apa mereka yang butuh. Yang jelas hubungan masih baik lah. Hubungan baik nih Mas. Baik. Karena tadi itu saling membutuhkan. Mungkin. Bang Andi, kalau Bang Andi dari sisi HIPMI juga kan organisasi yang dari sisi dunia usaha mungkin lebih ke apa namanya membangun entrepreneur segala macam ya. Tapi kalau melihat perjalanan kota Cilegon sejauh ini, pembangunan Cilegon yang disebut maju atau yang sudah berkembang, ini partisipasi dunia usaha, industri khususnya lebih besar atau memang pemerintahnya yang memang lebih kuat gitu untuk membangun ini? Waduh, lebih berat ya Pak. Lebih berat. Ya kalau dari HIPMI gitu ya. Wah ini pertanyaan ini luar biasa nih. Sangat-sangat Blunder nih.
Karena ada penilaian pasti kan tentunya dari Iya. ini. Ya semua juga butuh penilaian gitu ya. Cuma ya ini kalau penilaian dikasih ke publik tahu semua nanti. Biar publik juga tercerahkan kan gitu. Oh, ternyata begini loh pandangan dunia usaha kan. Iya, saya mengakui selama saya bergelut di bidang usaha, ya saya mengakui lah. Di sini ada plus minus lah. Plus minus. Ya ada plusnya, ada minusnya gitu. Yang mudah-mudahan minusnya ini jangan sampai selamanya gitu kan. Jangan sampai selamanya. Ya pada dasarnya tadi apa yang dibilang oleh Pak Haji, ya saling memberi, saling menerima, take and give ya. Ya artinya apa yang dilakukan ini semua berkesinambungan. Justru ini ya paling penting berkesinambungan, sehingga apa yang menjadi pelayan atau yang dilayani ini sama-sama, kalau bicara puas ya kita juga belum tentu belum puas, tapi kalau bicara menerima kita sudah menerima. Ya mudah-mudahan senang hati semuanya gitu ya. Senang hati semuanya. Ya kaitan dengan hal itu, ya pemerintah ya sekarang ya inilah. Saya jadi ketua IPMI udah masuk masa-masa COVID lagi. Jadi kita belum ngomong apa-apa, belum melakukan hal sesuatu yang kaitannya berkesinambungan dengan pemerintah, sudah sibukan dengan COVID gitu. Ya dengan COVID ya selama ini ya kami apa yang diserukan oleh pemerintah ya sekarang lagi sama-sama berjuang melawan COVID. Poinnya di situ dulu ya. Iya, sementara ini begitu. Sementara. Bang Haji, tapi emang kontribusi kalangan dunia usaha industri untuk pembangunan Cilegon menurut Bang Haji cukup Ya besar. boleh dilihat di APBD-nya lah ya. Pajak dari industri ya. Saya pikir kota industri, Cilegon kan kota industri ya. Pertanian mana nggak ada juga. Ya salah satu PAD terbesarnya pasti dari industri ya. Baik pajak, dari ya mungkin karyawannya, segala macam itu ya. Dan itu sudah kembali lagi ke industri ini. Nah itu dia pertanyaannya, balik lagi apakah sudah kembali ke industrinya ya lagi-lagi tergantung dari perspektif kita menilainya. Kalau kita mengarah kepada satu apa sih yang kita dapat dari pemerintah kepada kami, ya satu saja acuannya adalah pelayani itu aja. Karena 3 itu. iya, layani. Karena kan ya pemerintah dalam hal ini ya pelayan masyarakat lagi-lagi. Ya terlepas dari ini dia anggap sebagai kritik ataukah ya silakan. Iya. Ya kan fungsi itu yang saya pahami, yang saya pelajari apa sih birokrasi itu, ASN itu apa gitu kan. Iya. Iya, benar. Setuju kan Bang ya? Oh, sangat setuju. Siapapun nanti yang jadi gitu kan. Ya, kita sebagai masyarakat gitu kan, masyarakat anggaplah anak ya. Iya, jadi kita ada orang tua ya wajar lah anak nangis gitu kan. Kalau sampai anak ngegigit ya jangan marah gitu. Baik kawan fakta, ini udah makin seru nih. Ternyata dunia usaha udah mulai ngomong gigit-gigitan. Nanti kita akan gali lagi dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya ke Bang Andi dan Bang Haji Dedi soal bagaimana profil pilkada kali ini setelah jeda rehat yang satu ini. Kembali lagi kita di perbincangan sore hari yang cukup mulai menghangat. Masih ada beberapa sesi lagi kita ngobrol dengan pengusaha muda Kota Cilegon Bang Andi dan Bang Terakhir Haji Dedi. gigit-gigitan kan? Tadi udah dimulai sama Bang Andi ngomongin soal gigit ini. Iya. Ini saya pertanyaannya cukup menggigit nih. Mudah-mudahan bisa dijawab Bang Andi. Bang Andi dulu lah. Yang berat ke beliau aja dulu. Bang Andi, ini kan Bang Andi mungkin ya pastilah punya kawan, punya relasi dari luar kan. HIPMI jaringannya kan se-Indonesia. Kalau kawan-kawan di luar dunia usaha melihat Kota Cilegon ini gimana sih citranya? Ya, kalau kawan-kawan sih, ya emang kami dengan HIPMI ini sangat-sangat berhubungan baik ya. Terutama yang kita sering ketemu itu antara ketua. Ya kami di HIPMI Cilegon
begitu intens membahas-bahas ya bertukar pikiran perihal usaha gitu kan. Nah begitupun dengan dari IP yang lain, bahkan ada grupnya gitu. Ada grupnya, semua pengusaha di situ ditumpuk dari satu sampai kita juga nggak bisa lah, artinya melayani. Ada yang kita minta pertanyaan ini, minta masukan, ada yang nggak terlayani lah dalam hal diskusi ini gitu kan. Tapi kita hanya ini yang terdekat itu ya. Ya, di Cilegon ini menarik. Di Cilegon ini menarik. Semua menaruh impian. Menaruh impian. Iya, menaruh impian bisa berusaha di Cilegon gitu. Ya tapi ya inilah, ya namanya usaha ya siapapun monggo gitu kan. Siapapun monggo selama itu dia mempunyai komitmen, kemampuan dalam hal tentang usahanya gitu kan. Dari segi engineeringnya, dari segi biayanya gitu kan. Bahkan dari segi komunikasinya gitu. Dia semua rasanya yang saya amati di Cilegon ini terbuka. Untuk siapapun terbuka gitu kan. Nah inilah kita usaha ya dari pihak investor ini sudah terbuka untuk di Cilegon. Nah tapi ya inilah kita padahal di Cilegon ini disaksikan oleh banyak industri di depan kita. Kita menyaksikan industri pun sama menyaksikan kita. Nah banyak kekurangan ya terutama kawan-kawan di HIPMI lah gitu kan. Apa yang diperlukan untuk asesmen di sini nih kurang mengambil sikap berani gitu kan. Nah, karena kebanyakan di HIPMI ini ya yang UMKM itu sedikit lah, yang UMKM, tapi yang sifatnya jasa ini banyak. Gitu. Sifatnya jasa ini banyak, dibutuhkan ini ya seharusnya kita lebih cepat dong. Lebih cepat kalau bisa ya pengusaha sini yang melakukan gitu kan. Tapi ya pada kenyataannya gitu kan. Jadi persaingan di dunia usaha antar pengusaha luar dengan pengusaha lokal Cilegon ini makin kompetitif kan tentunya. Tapi terhitung, makin kompetitif tapi terhitung. Ya inilah gitu kan. Proses asesmennya ini kita padahal ya banyaklah pengusaha-pengusaha yang senior sini yang punya kemampuan. Kebanyakan teman-teman itu tuh gengsi untuk bertanya bagaimana prosesnya gitu kan, memperbaiki kayak semacam ya asesmen tuh banyak ada tentang mutunya seperti apa, tentang environmentnya kan semua didukung dengan itu, bahkan sampai proses keuangan. Nah pengusaha-pengusaha ini ya khususnya di HIPMI banyak yang masih kesulitan, terhitung lah hanya 1-2 orang lah terhitung yang bisa mengakses usahanya ini, bisa mengakses ikut konstruksi di sini sektor jasa gitu kan, bisa bersaing dengan di luar sana gitu ya. Beliau ini saya tahu bukan jago kandang Pak, dia di luar Cilegon juga bermain, Sudah ketua. seperti ini lah, makanya cocok dari ketua Cocok ini jadi ketua. Iya, alhamdulillah lah, alhamdulillah. Ya namanya semua serba wasilah ya Pak Jia. ya. Wasilah menjaga pertemanan itu lebih baik. Membangun komunikasi itu lebih baik lagi membangun jaringan. Nah, Gitu. Iya. Membangun jaringan. Ya kalau sampai jaringannya putus ya waduh, konslet nih bahaya. Nggak bisa live. Nggak bisa nih live. Kalau Bang Haji ngelihat potensi kalangan dunia usaha di Cilegon, kompetisinya dengan pengusaha di luar atau keterbukaan industri di Cilegon untuk menyerap SDM lokal ke pengusaha-pengusaha lokal gimana? ya seperti kata Bang Andi tadi, ya kue industri ini kan kalau tidak ada tambahan investasi lagi daerah Cilegon itu kan segitu-gitunya misalnya kan. Sementara entrepreneur muda yang mungkin pada saatnya nanti masuk anggotanya HIPMI juga lebih banyak juga bergabung, tanpa ada kompetensi yang spesifik akan susah bersaing Pak. Rata-rata memang lebih mengarah kepada labor supply yang gampang-gampang tuh ya. Labor supply itu ya gigit menggigit gitu Pak, gigit-gigitan. Kadang-kadang kami juga serba bingung mau bagi kue ini nih berapa orang sih yang bisa kita, terbatas kan kue kita.
ketika ada pengusaha lokal minta ini, kita ini minta, forumnya juga banyak juga, ya kan? Nah itu juga. Nah, siogianya ada regulasi di mana untuk yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal, jangan sampai dari luar masuk lah, seperti itu kan, itu ya. Iya. Masih sama nggak suaranya? Suaranya masih sama. Yang mungkin didengar oleh calon paslon empat-empatnya kan, seperti itu. Nah jadi adapun mengenai tenaga kerja, ya wabil khusus di perusahaan kami ini di atas 50% sudah lokal. Sudah lokal ya. Alhamdulillah. Wong sayanya, kita nih wong kini. Oh, lokal ya. Pimpinannya orang lokal ya. Kita nih wong Cilegon. Jadi keberpihakannya pasti ini ya kepada lokal ya. Insya Tapi Allah. emang kualitas SDM pekerja kita juga cukup baik. Lokal. Lokal. Kang Ican ngelihat saya wong Cilegon baik atau enggak? Dibalikin mana ya? Insya Allah Pak, kalau diberi kesempatan yang sama, Ya. Cilegon orang pasti bisa lah, Ya. nggak ada masalah. Terlepas kesempatannya ada nggak? Itu aja dulu. Ya. Mau masuknya aja susah, udah nggak ada seperti itu. Apalagi kita lah gitu kan, yang kerja musiman, waduh beneran. Makanya ya alhamdulillah lah. Ya ternyata ya mereka harus menerima. Kalau kita sudah masuk, ya daerah kita ini udah industrialisasi, gitu kan, harus menerima industri ini. Kalau sudah menerima, ya harus, ya itulah belajar terus, selain belajar harus disiplin, sehingga memberi dampak baik gitu ya, untuk ya terutama lingkungan kita lah gitu kan. Kita harus kasih sinyal positif lah. Bang Andi, ini pertanyaannya lebih sensitif lagi. Ini Cilegon ini kan pernah tercoreng citranya Apa itu? berkaitan dengan pelayanan terhadap investasi. Bahkan 2 kali kasus korupsi menimpa pemimpin daerah kota Cilegon. Dan itu berkaitan dengan dunia usaha dua-duanya. Yang satu soal perizinan investasi, yang satu soal proyek dunia usaha pembuatan dermaga pelabuhan. Ini ada hal yang mengganjal nggak bagi dunia usaha soal ya cara-cara pemimpin lah ketika memimpin, sehingga Cilegon pernah punya citra negatif seperti itu. Bagi para pengusaha, bagaimana melihat fenomena ini? Iya, kalau saya sih anak baru kemarin sore Pak ya, gitu kan. Tapi apa yang kita pandang ini ya kurang baik juga, ya kurang baik lah. Sampai hal seperti itu aja. Ya ini lagi bicara ya dunia sekarang gitu ya. Apalagi dunia kemarin mah kita nggak tahu gitu kan. Tapi kita mandangnya kalau sampai seperti itu lagi nggak baik lah, gitu kan. Nah apalagi sekarang undang-undang ini sudah ditandatangani Cipta Kerja. Ya sebagai pengusaha ya kita ambil positifnya gitu. Ya mudah-mudahan positif ini bisa mengangkat semua elemen untuk bisa sama-sama saling berkesinambungan menghasilkan, terutama untuk lingkungan kehidupannya gitu kan. Investasi makin masuk di Cilegon. Iya, investasi makin banyak. Cuma ya tadi itulah, ya saya sendiri gitu kan, sampai sudah jauh-jauh hari bagaimana menyambut demografi ini, ya tanpa minta peran pemerintah, kita ambil sikap sendiri. Kami dari HIPMI sampai membentuk HIPMI PT, HIPMI perguruan tinggi. Ya kita lagi cari waktunya aja, makanya minta dukungannya kepada semua pihak, cari waktunya yang tepat. Apakah nanti pas hari Sumpah Pemuda itu bentar lagi, tapi udah kita bentuk dari kampus-kampus Untirta, Alheria, Bina Bangsa, ada 4 kampus lah, 4 kampus. Nanti saya mau lantik gitu kan, saya akan coba ajarkan bagaimana membangun usaha sehingga dia tidak malu-malu gitu kan. Lebih mandiri lah ya. Iya, paling tidak melatih mentalnya lah gitu, jangan gengsi. Iya, karena kayak kita pengalaman dulu aja mau dagang es atau apa malu sama tetangga, apalagi kalau punya pacar. Nah, kita di sini ya mendidik nanti adik-adik ini gitu kan, di HIPMI PT kita mau hilangkan seperti itu gitu. Bagaimana kita menciptakan kesejahteraan ini dari kita sendiri. Jangan sampai gitu kan menunggu tangan orang lain. Bergantung ke pemerintah. Iya, apalagi bergantung ke pemerintah gitu kan. Tapi
Bang Haji gimana nih soal citra Cilegon? Walaupun nggak bergantung ke pemerintah, tapi ada persoalan nih Iya. yang berkaitan dengan pemerintah. Itu fakta ya Pak ya? Ya, Fakta di mana pernah terjadi. ya. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Amin Pak. Oh amin amin. Ya, itu kan salah satu kalau yang berhubungan dengan investasi, kemudian ada target tertentu, kemudian itu kan akan menghambat investasi juga Pak. Ketika saya misalnya secara pribadi mau invest ke Cilegon Ya, dengan membawa dana sekian besar seperti itu, ya. tapi ada sedikit hambatan ketika izinnya dan sebagainya, ada transaksional seperti itu kan secara ini akan berpengaruh Pak. Kalau pemodalnya itu atau investornya itu kemudian membatalkan gara-gara nggak setuju dengan pemerintah daerahnya, pemimpin daerahnya, kemudian membatalkan, siapa yang rugi? Yang rugi masyarakat. Masyarakat yang tadinya contoh akan menyerap seribuan karyawan, kemudian dibatalkan dan pindah ke daerah lain. Saya pikir marilah kita ke depan berubah. Jangan sampai ada target-target tertentu jadi kepala daerah itu untuk mendapatkan hal itu. Permudahlah investasi. Berarti perubahan harus di depan mata nih. Oh iya, namanya perubahan itu kan keniscayaan. Ya, Al Ustadz Al Ican pasti tahu. Sesungguhnya Allah katanya jadi ustadz ya, tidak akan merubah kaum sebelum kaum itu. Betul. Tapi citra negatif soal Cilegon pernah pemimpinnya terjerat kasus korupsi ini dirasakan nggak ketika berhubungan dengan dunia luar, dunia usaha di luar gitu, Bang Haji? Ya, kalau itu kan menjadi berita nasional, Pak ya. Ya. Semua orang tahu, termasuk dunia usaha tahu. Apalagi yang salah satu yang kena juga kan kepala perizinannya. Itu ya kebetulan aja kami pada saat itu tidak Lagi tidak jadi nggak ini. Tapi nggak tahu kalau pengusaha yang lain ya. Kita nggak tahu. Tapi ada kesan negatif gitu nggak, Bang? Bagi pengusaha luar yang ingin ke Cilegon gitu masuk, atau kawan-kawan di luar, HIPMI di luar gitu. Ya pastilah. Pasti kita juga sebenarnya waktu timbul pertanyaan ini nggak bisa jawab gitu. Nggak bisa jawab gitu. Mau jawab A salah, jawab B salah gitu ya. Makanya kita hanya diam. Tapi semua tahulah gitu kan, mengamati tentang hal seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan ya jangan sampai terjadi kembali gitu kan. Ya karena kalau sampai terjadi kembali gitu kan, waduh, saya orang Cilegon malu saya gitu kan. Tapi optimis nggak melihat kandidat yang sekarang 4 calon ini untuk memperbaiki citra Cilegon ke depan? Ya. Kalau tadi yang dibicara Pak Haji Dedi tentang perubahan kayaknya optimis ya. Kalau bicara perubahan gitu ya. Oh, perubahan nih. Optimis lah itu ya. Sesungguhnya kata perubahan itu jangan dikonotasikan antara rivalitas yang namanya perubahan itu. Siapapun mesti berubah, Pak. Ya. Siapapun ya. Jangan sampai perubahan nih adalah nomor 1, nomor 3, nomor 4. Karena perubahan lagi-lagi saya nggak mau sitir lagi ayat Quran lah. Saya bukan ustadz. Tapi intinya apalagi saya ya, yang pernah dididik di perusahaan Jepang selama sekian bulan ada di Jepang juga ternyata. Yang digodok itu, yang ada di benak saya itu masalah kaizen. Di samping itu ada kita menganut sistem kaizen, Pak. Kaizen. Jadi berubah lebih baik. Kalau ada orang, saya mengundang kamera jadi api-api. Boleh. Kalau ada orang yang tidak mau berubah, itu pasti akan stuck di situ. Kenapa perusahaan kami masih survive Ya. ketika COVID dan sebagainya? Karena kita semua dididik untuk bagaimana berubah lebih baik, dan berubah lebih baik. Jadi, tapi jangan dikonotasikan perubahan kubu dan kubu. Ya. Intinya bagaimana kita harus berubah semua. Pak Mumu, Bu Ati, Pak Ye, Bang Heldi Harus berubah. Baik kawan fakta, ini semakin tajam nih urusan positioning Cilegon harus kemana menurut dunia usaha. Kita akan masuk ke sesi akhir, tapi setelah rehat yang satu ini.
kawan fakta, sampai juga kita di sesi akhir perbincangan kita pada sore hari ini, masih bersama Bang Andi dan Bang Haji Dedi yang saya ganggu waktunya pada sore hari ini. Makasih banyak ini. Sama-sama. Bang Andi, Bang Haji. Tapi sebelum mengakhiri dialog kita masih ada beberapa pertanyaan dulu yang ini juga harus disampaikan kepada Bang Haji dan Bang Andi. Bang Haji, fenomena dunia usaha sekarang ini kan ada juga tuh yang ikut katakanlah nimbrung dalam urusan politik penguasa. Salah satunya misalkan ya ikut-ikutan nyumbang dana kampanye gitu. Atau juga ikut-ikutan jadi tim pemenangan. Ini dialami atau dilakukan sendiri oleh Bang Haji nggak? Atau ada kawan-kawan yang lain? Saya, kalau secara kelembagaan perusahaan itu barang haram, Pak. Barang haram. Ya, apalagi perusahaan kami adalah perusahaan Jepang, di mana kita punya code of conduct. Sanksinya tegas, tidak boleh ada seperti itu. Itu secara kelembagaan ya. Tapi saya sebagai pribadi ya otomatis lah, pasti ada lebih kemana ya sedikit andil dan sebagainya, itu biasa. Tusuk yang dalam. Tusuk. Nggak dilarang kalau untuk Pribadi nggak? pribadi. Di luar karena kan sudah tidak bawa-bawa perusahaan. Kalau lembaganya, contoh seperti kata Bapak tadi, Kang Ican tadi, lembaga kita nyumbang calon A dengan tujuan nanti dipermudah dan sebagainya, itu suatu yang terlarang di perusahaan kami. Code of conduct-nya clear, tidak bisa diganggu gugat. Kalau Bang Andi lihat gimana fenomena pengusaha, mungkin kalau perusahaan Jepang agak ketat, perusahaan lokal kayaknya lebih banyak lokal. ini kadang menganggap sumbangan dana kampanye bagian dari investasi. Betul. Strategi bisnis lah untuk dapat karpet merah nantinya. Wih, lokal lebih ketat. Gimana Pak? Iya, lebih ketat lokal itu karena nggak punya uang. Ya, gitu kan. Ketatnya Tapi fenomena itu ada nggak di kalangan dunia usaha? Ya menurut saya sih rasional saja sih. Rasional saja. Kayaknya mah ada, tapi ya itulah. Mungkin ya sesuai batasan. Nah, apalagi sekarang lagi COVID, butuh perjuangan lah untuk bisa ini. Cuma yang saya tahu ada lembaga-lembaga usaha ini gitu kan, yang mereka membangun jaringan untuk bagaimana mensupport jaringannya gitu kan. Ya kalau saya rasa yang lainnya juga sama lah. Yang lainnya juga ya mungkin kalau nggak mampu itunya ya tenaganya gitu ya. Ya tadi dia buat jaringan. Ya mudah-mudahan ya karena sudah bicara jaringan ini dan itu, ya semua pertemanan dan saling ya yang tadinya saling bertukar pikiran karena beda pilihan, ya mudah-mudahan jangan sampai terpecah belah. Kalau Bang Andi, Bang Haji ini kan walaupun pengusaha atau sering di industri tapi tetap warga Cilegon nih, tentu punya preferensi pilihan sendiri kan dalam urusan pilkada ini. Aduh. Ya ini nggak usah nyebut angkanya atau calonnya, tapi ada nggak sebenarnya janji-janji dari calon untuk hal-hal yang menggiurkan bagi dunia usaha ke depan gitu? Ada. Yang dialami oleh Ada lah, tapi saya tidak mau sebutkan gitu. Oh gitu ya. Iya, karena dosa besar. Ya nggak perlu disebutkan, tapi ada itu. Ada. Tapi dengan imbal balik tadi itu sumbangan dana kampanye. Kalau bicara sumbangan tadi itulah kata saya juga kan. Ya kitanya juga lagi susah gitu kan. Tapi kalau berbentuk jaringan mah ya semua sama lah. Gitu kan. Enggak dari paslon nomor 1, 2, 3 dan 4 semua sama kayaknya, berlaku sama gitu. Yang penting kita jangan sampai membodohi orang itu kan. Gitu. Itu yang penting ya. Ya, yang penting gitu kan. Jangan sampai tipu-tipu lah. Setuju Pak, deal. Iya. Bang Haji, kalau selama ini Sankyu sering dapat karpet merah dari penguasa misalkan? Sampai saat ini kita ada di track atau jalur yang lurus-lurus saja. Siratul mustaqim. Ya nggak ada lah jalur karpet merah, kan semua industri juga sama. Sampai saat ini ya. Karena kita juga nggak minta difasilitasi seperti halnya VVIP, karpet merah seperti itu kan. Kalau ada yang paksa-paksa misalnya, ajakan harus ikut.
Kalau secara pribadi boleh dong. Ya. Lagi-lagi pribadi saya bicaranya, tapi Ke kalau lembaganya nggak? lembaganya enggak. Karena jelas di perusahaan kami, nggak tahu kalau perusahaan lain ya. Ya. Code of conduct-nya clear di situ. Budaya seperti itu emang nggak. Memang di konsisten. perusahaan Jepang itu udah sesuatu yang haram. Perusahaan Jepang rata-rata ya. Bang Andi, kawan-kawan di HIPMI Ya. beda latar belakang ya. Kenapa? Latar belakang beda, pilihan juga kemungkinan banyak beda. Banyak yang beda, tapi kita informasikan ke kawan-kawan HIPMI semua yang lagi mengikuti pilkada ya harus save money lah. Sebagai pengusaha jangan sampai menghambur-hamburkan untuk pilkada, tapi yang nggak jelas juga gitu kan. Harus save money lah. Kita semua harus sama-sama paling tidak bisa bertahan di masa-masa COVID ini. Kita tunggulah sebentar lagi gitu kan. Mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Amin. Iya. Amin. Kita bisa ya gitar-gitaran lagi bareng lah gitu kan. Bahkan nyanyi bareng gitu ya. Iya. Iya. Bang Haji melihat ya sekalian closing statement aja kali ya. Ya. Melihat pilkada Kota Cilegon ke depan, apapun hasilnya, kelihatan buat Kota Cilegon akan seperti apa? Terutama bagi kalangan dunia usaha atau lebih umum buat masyarakat Cilegon. Kira-kira akan seperti apa? Ya, closing statement ya. Ya, dalam hal ini tadi sudah saya sampaikan kepada 4 paslon yang sekarang sedang ikut berkompetisi, jangan menafikan istilah perubahan. Saya tetap, karena perubahan itu adalah keniscayaan, tapi perubahannya harus yang lebih baik. Ya, mengajaklah kepada paslon-paslon ini jangan alergi terhadap perubahan. Ya, jadi Masyarakat itu sama. perubahan menuju lebih baik kepada satu perbaikan. Untuk kalangan industri usaha, perbaikilah infrastruktur, tata kota dengan baik. Gubuk-gubuk liar yang jamur sepanjang jalan raya Anyer sampai saat ini kan membuat ya seperti halnya pemandangan di kita kalau jalan-jalan keluar kota yang lainnya enak lihat. Jangan berpatokan kepada apa yang sudah saya keluarkan, berapa yang akan kita dapat. Seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana melayani masyarakatnya, masyarakat bahagia. Tapi optimis kan melihat dari 4 calon ini? Optimis? Ada salah satu yang optimis pasti. Salah satu ya. Nggak mungkin pilih 4-4 ya. Hati saya sudah mengerucut. Sudah mengerucut. Tapi mungkin tidak elok lah dibuka. Kesannya kampanye mungkin ya. Iya. Bang Andi? Bang Andi gimana? Silakan. Optimis dari 4 calon yang muncul di pilkada ini akan menawarkan perubahan lebih baik buat Kota Cilegon? Aku optimis. Sama apa yang tadi Pak Haji Dedi bicarakan gitu kan. Ya di sini Cilegon ini kecil ya gitu ya. Jangan sampai ya lumbung kecil ini ya ada segelintir orang yang memanfaatkan gitu. Ya pokoknya kita minta perubahan ini untuk lebih baik lah. Untuk Kota Cilegon dari A sampai Z harus bisa menerima. Jangan sampai masyarakat Kota Cilegon yang tidak mendukung dengan adanya daerah Cilegon sehingga dirusak gitu ya. Ini harus kita bagaimana upaya harus bisa mencintai Kota Cilegon untuk lebih baik. Ya makanya dengan pemimpin inilah ke depan gitu kan. Ya tadi itu jangan sampai ya saking bekas jualan gitu kan dari berbagai macam calon, begitu ada yang udah jadi gitu kan. Ya kita kalau bicara jadi pemimpin ya berarti jadi bapaknya masyarakat. Contoh kalau laki-laki ya, gitu kan. Anaknya minta sesuatu kalau nggak dikasih permen ya wajar nangis, gitu kan. Harus balik modal. Gitu ya. Ya harus mencintai masyarakatnya lah. Apapun itu jangan sampai ya setengah-setengah gitu. Iya, lamun wong Cilegon maturu pening kene. Di pandemi nih kayaknya. Di pandemi kene. Oh, istilah. Siap. Makasih banyak ini Bang Sama-sama, Kang Haji, Ican. Dedi, Sama-sama. Bang Andi. Luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini. Terbuka ternyata. Tapi Bang Andi ini terakhir nih, udah punya pilihan kan? Oh, sama sudah.
Insya Allah sama sudah. Sama nggak bang? Apanya? Sama nggak sama kita pilihannya? Karena nggak ada yang tahu, nggak disebutin kan. Baik, terima kasih banyak kawan fakta. Luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini atas obrolan kita bersama Bang Haji Dedi dan Bang Andi. Semoga ini bisa memberikan pencerahan yang baik dan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kawan fakta semua. Terima kasih banyak dari saya sebagai host. Sampai jumpa lagi di season Persepsi Fakta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.